Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya insyaallah yang pada hari ini materinya adalah modal Ventura. Jadi setelah beberapa materi yang sebelumnya, ini saya yakin kita nggak terlalu familiar karena di Indonesia tidak banyak, kemudian tidak hubungan kita sehari-hari. Kita tidak berinteraksi dengan modal Ventura sehari-hari. Lain dengan dana pensiun, itu orang tua kita ada dan kita sering dengar. Asuransi itu kita sering dengar. Jadi modal Ventura ini memang agak asing. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Materi ini penting Mbak, penting sekali bagi saya meskipun dia jarang kita berinteraksi tapi ini penting. Saya kasih pendahuluannya gini. Kenapa penting? Coba kita pikirkan. Ada perusahaan muda. Ya kan? Ada perusahaan muda usianya baru 1 tahun. Usia baru 1 tahun, kemudian kalian kalau punya perusahaan baru 1 tahun, proyeksinya bagus. Itu yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita mau melakukan proyek kalau kita mau melakukan proyeksi usaha tadi, saya punya usaha bagus. Saya mau ekspansi, itu pasti butuh modal. Pasti itu. Nggak bisa kemudian yang namanya perusahaan kecil itu tidak pakai modal. Kalau mereka pakai modal dari kantong sendiri itu pasti terbatas. Jadi yang namanya modal perusahaan, kalau kalian bikin usaha, cilok atau apapun itu, cilok, gorengan gorengan tempe atau yang lain lah, atau agak tinggi dikit warung makan. Kalian mau ekspansi warung makan yang tadi mau ekspansi, itu pasti butuh modal. Mau bikin cabang ke-1, cabang kedua, cabang ketiga, ini butuh modal. Oke? Nah, kalau menggunakan modal sendiri dari warung yang utama, yang warung pertama, itu bisa, tapi agak lama. Nah, selain itu, biasanya modalnya kemana? Biasanya ini modalnya ke bank. Sayangnya bank itu nggak semuanya mau untuk memberikan modal kepada para pengusaha. Kalau baru 1 tahun, kalau keuangan cash flow-nya masih mentah. Jadi kenapa nggak bisa ke bank? Cash flow-nya itu masih tidak bisa diprediksi dengan baik karena masih 1 tahun atau bahkan mungkin 2 tahun sekalipun. Oke, kecuali dia atas nama pribadi ada jaminan. Kemudian perusahaannya usianya muda, jaminannya terbatas. Dan lain-lain banyak hal yang lain. Jadi kadang pinjaman ke bank bisa, kadang enggak. Seperti itu. Ke BMT bisa atau ke koperasi bisa, tapi harganya dalam tanda kutip harga, baik itu syariah ataupun yang konvensional itu mahal. Maka ada solusi. Ada perusahaan mau ekspansi usaha, tetapi dia nggak punya modal. Misal ya, saya kalau nggak salah di Solo itu ada yang untuk bahan sayur-sayuran ada tani box tani atau apa itu saya lupa. Perusahaan berbasis aplikasi, nggak salah. Zaman sekarang teknologi startup itu ya. Itu dia kalau mau ekspansi usaha ya bingung kalau ke bank. Maka jawabannya adalah bisa ke sini. Mencari modal tambahannya adalah dari modal Ventura. Modal Ventura inilah yang membantu nanti selain bank untuk memberikan modal kepada perusahaan ini. Jadi kenapa modal Ventura penting kita pelajari? Karena pada dasarnya kita nggak semua perusahaan punya akses ke bank. Kalau yang mendirikan perusahaan kaya enak, dia minta modal ke orang tuanya beres, orang tuanya lebih tajir daripada bank misalkan, nggak butuh dia, ya kan? Orang tuanya sudah lebih dari cukup gitu, nggak butuh. Misalnya Pak Rafathar, kalau Rafathar minta bikin usaha ya dari Raffi Ahmad ya, dia nggak butuh ke bank lah. Oke, nah sekarang kita definisikan dulu apa itu yang namanya modal Ventura. Modal Ventura itu kita kalau asli katanya sih Ventura, venture, bahasa Inggris ini, aslinya resiko atau usaha.
Artinya resiko atau usaha. Nah, kita nggak usah berdebat masalah definisi bahasa, tapi yang penting kalian paham ini, definisi dalam dunia keuangan. Jadi intinya dia itu adalah usaha pembiayaan. Dia adalah usaha pembiayaan. Sekali lagi, dia melakukan pembiayaan. Cuman bentuknya beda. Kalau di bank bentuknya adalah pinjaman, kalau di modal ventura bentuknya adalah penyertaan modal. Ini perlu digarisbawahi. Penyertaan modal ke sebuah perusahaan. Maka dari itu modal ventura ini beda sama bank. Modal ventura ini beda sama bank. Kenapa? Karena kalau bank itu pembiayaan iya sama, tapi pembiayaannya bank adalah utang. Perusahaan yang dibiayai statusnya utang. Utang itu artinya harus dikembalikan uang ini nanti. Tetapi modal ventura statusnya adalah penyertaan modal alias beli saham. Sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan yang dimodalin tadi untuk mengembalikan uang. Karena statusnya adalah apa? Penyertaan modal, bukan pembiayaan. Tuh. Nah, saya tambahin dikit untuk definisi. Perusahaan, nah tadi kan penyertaan modal ya, bukan ngutangin. Kita sebut perusahaan yang memperoleh modal tadi namanya perusahaan pasangan usaha, PPU, investee company. Nah, biasanya kalau suatu modal ventura itu, suatu perusahaan modal ventura memutuskan untuk membiayai atau untuk memberikan modal atau untuk menyuntikkan modal, pasti dia terlibat di manajemennya. Kenapa? Ya sesimpel bahwasanya Anda punya saham sih. Ada misalkan perusahaan Tani Box tadi ya. Tani Box yang apa namanya, dia menyediakan sayuran di daerah Solo, saya lupa daerah Solo atau daerah mana itu. Dia menyediakan sayuran, kemudian saya punya saham di dalamnya, ya otomatis lah saya mempunyai kontrol di manajemen, keterlibatan di manajemen. Jangka waktu penyertaan saham atau penyertaan modalnya tadi itu sifatnya sementara 3 sampai 10 tahun, nanti saya ada jelaskan lagi di slide selanjutnya. Oke, sampai ilustrasi, nanti setelah ilustrasi baru saya buka pertanyaan. Nah, ilustrasinya gini. Pak, saya masih belum paham modal ventura ini ngapain. Ilustrasinya gini, kalian tahu perusahaan Lenovo, Gojek lah. Gojek itu termasuk yang memanfaatkan modal ventura. Itu. Ada perusahaan Gojek, butuh modal untuk ekspansi bisnis. Kalau kalian tahu awalnya Gojek itu hanya kecil sekali. 12 arma, bukan 12 arma, ada 12 mitra. Kalau saya nggak salah dengar dari ceritanya. Kemudian ekspansi. Ekspansi caranya apa? Ngasih HP. Ngasih HP ke setiap driver. Itu uang siapa coba? Kalau kalian memperhatikan awal-awal Gojek, itu seluruh driver dikasih HP, dikasih jaket, dikasih helm. HP ini yang mahal. HP ini uang dari mana? HP inilah uang dari modal ventura. Nah, jadi ketika perusahaan Gojek tadi butuh modal untuk ekspansi bisnis, maka kalau perusahaan tadi tidak punya akses ke bank karena usianya masih muda, atau karena alasan lain, Gojek tadi atau Lenovo lah sesuai saya tulis, itu bisa mendekati atau mencari perusahaan maupun individu, jadi ada dua, perusahaan atau individu, modal ventura. Didekati, kenapa didekati? Karena nanti modal ventura dari MV tadi bisa menyuntikkan dana. Jadi ketika Lenovo atau Gojek ya kan ekspansi usaha nggak mau ngutang, maunya modal, maka karena kalau ngutang belum tentu bisa ngembaliin. Bank juga tahu kalau diutangi sama perusahaan yang muda ini nggak mesti balik, males ya. Maka mendekati yang namanya modal ventura, MV tadi modal ventura tadi baru menyuntikkan dana ke Lenovo atau ke Gojek. Memang konsekuensinya modal ventura punya kontrol manajemen seperti yang saya sebutkan tadi terhadap Lenovo. Nah, nanti Lenovo kalau sudah jadi perusahaan besar atau Gojek, harga sahamnya kan naik. Kalau perusahaan sudah besar, harga sahamnya naik. Facebook harga saham awal-awal murah sekali, tapi lama-lama menjadi naik. Nah, nanti ketika sudah melambung, MV menjual saham.
berdasarkan yang dimiliki pada masa penyuntikan dana. Jadi pada dasarnya MV itu menyuntikkan dana itu dalam tanda kutip memang beli modal, membeli modal yang ada di perusahaan tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Bentar. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutkan. Nah, jadi ini tadi ya ilustrasinya. Partisipan, oke. Oke, kita masuk lanjutnya. Jadi siapa aja sih yang terlibat di pasar di modal Ventura? Jadi kalau ada sebuah modal Ventura, itu biasanya yang terlibat 3. Siapa? Pemilik modal. Ya iyalah harus ada yang pemilik modal. Nyuntik modal berarti harus ada yang pemilik modal. Nah, pemilik modalnya ini pasti biasanya yang diincar keuntungan tinggi meskipun resiko tinggi. Nanti di akhir saya jelaskan terkait ini. Nah, modal dari berbagai pemilik modal, jadi pemilik modalnya bisa lebih dari satu, bisa. Pemilik modalnya bisa berkumpul 10 orang, 20 orang, 30 orang, dikumpulkan di satu di wadahnya, itu disebut pool of funds atau wadah uang, itu di situ dihimpun uangnya tadi, baru kemudian, karena kalau investornya satu-satu uangnya nggak nyampe nanti. Yang satu cuma 5 miliar, yang satu cuma 7 miliar. Nah, kalau disatuin semua kan jadinya bisa sangat besar. Gitu. Nah, ketika sangat besar itulah baru cocok untuk menjadi memberi modal dalam bentuk modal Ventura. Selain pemilik modal harus ada profesional untuk mengolah investasi. Karena apa? Raffi Ahmad punya uang banyak. Dia bisa kemudian masuk ke pool of fund, wadah uang tadi, himpunan uang tadi, dia naruh di situ 10 miliar misalkan. Tapi kan Raffi Ahmad nggak bisa dia ngelola investasi. Dia bukan keahliannya ngelola investasi, keahlian dia adalah membuat acara entertainment. Kita semua sama-sama tahu itu. Nah, dia sangat ahli, itu nggak usah dipertanyakan dan diperdebatkan. Tapi kalau ngurus investasi, ini orangnya beda. Maka tetap perlu ada profesional yang ngurus. Atau disebut manajer investasi. Nanti di kelas pasar modal ada lagi. Saya perjelas di kelas pasar modal. Nah, harus ada yang ngelola uang 5 miliar, uang 10 miliar, kumpulan uang yang puluhan miliar tadi harus ada yang ngelola. Karena kalau yang mengelola itu adalah orang seperti saya misalkan, ya malah uang 30 miliarnya malah hilang. Investasi di sana salah, rugi. Investasi di sana sahamnya anjlok. Karena kita nggak profesional. Nah, maka butuh yang profesional. Yang ketiga, yang terlibat itu biasanya PPU, perusahaan pasangan usaha, atau perusahaan yang diberi suntikan modal tadi. Gitu, investee company. Oke, nggak ada yang tanya? Ya, nah. Kita pasti kadang-kadang mikir, kalau modal Ventura itu nyuntikan dananya itu besar, sumber dananya dari mana? Sumber dananya tadi tergantung jenisnya. Kalau modal Venturanya itu bentuknya perusahaan, ya kan? Maka dana Ventura itu ambilnya dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Investor individual tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi gini, ini modal Ventura itu bisa dia adalah sebuah perusahaan. Oke. Sebagai perusahaan dia butuh modal banyak. Oke, dia butuh modal dari masyarakat dan butuhnya banyak. Maka ini sumber uangnya ini bisa dari orang ini, bisa dari orang yang ini, bisa dari orang manapun itu. Nah, modal venture yang dia bentuknya perusahaan, dia ambilnya dari berbagai investor tadi. Baru ketika dapat dari berbagai investor, baru di-channelkan atau disalurkan ke perusahaan PPU, perusahaan pasangan usaha atau perusahaan yang dimodali. Tetapi sekali lagi dikumpulkan dulu dananya biar banyak. Nah, ini kerjaannya dari MV yang bentuknya perusahaan. Jadi individual besar atau kadang perusahaan investasi, bank investasi yang besar-besar itu
kan saya sudah jelaskan ya di materi sebelumnya, ada bank umum biasa, ada bank investasi. Bank investasi itu yang hanya ngurus investasi dan uangnya luar biasa besar, mereka tidak mengurus eceran. Eceran itu 100 juta, 200 juta, 500 juta, mereka nggak ngurus. Itu terlalu kecil. Yang diurus adalah miliaran. Jadi perusahaan investasi, bank investasi, termasuk kemudian perusahaan asuransi, itu mereka juga ikut numpulin modal di sini. Kenapa perusahaan investasi ngumpulin modal ke MV juga? Ya karena mereka butuh untuk mengenerate income, untuk mengenerate atau menghasilkan keuntungan dan laba. Maka dia melakukan investasi, perusahaan investasi tadi. Investasinya kemana? Ke perusahaan yang melakukan investasi juga. Itu lumrah, biasa itu. Dalam dunia keuangan biasa. Nah, oke ya. Dana-dana tadi dikumpulkan di pool of fund. Atau kadang modal ventura itu bisa datang dari individual. Ada individual terlanjur tajir ya, kayanya luar biasa, nggak kehitung. Dia uangnya ya dari kantong pribadi aja, sudah cukup. Dia sekali ngasih modal 100 miliar, bisa aja. Nah, yang pengusaha-pengusaha yang super kaya ini biasanya disebutnya angel investor. Angel investor ini mirip-mirip MV, saya masukkan saja ke MV, ke modal ventura, tetapi dia di posisi yang nanti dijelaskan di akhir, di posisi pembiayaan yang berbeda. Jadi kalau perusahaan baru banget, ada perusahaan baru banget, masih sangat muda sekali, yang sudah kelihatan. Nah itu kalau ada yang melakukan pemodalan dalam jumlah besar, biasanya disebut dengan angel investor. Kalian bisa juga nanti googling kalau masih ingin terlalu lebih dalam. Oke, sampai sini ada yang tanya? Sampai laba lah, baru saya buka pertanyaan. Oke, laba modal ventura. Kalau kita mikir, tadi sudah ya sumber dananya dari orang banyak. Nah, kita mikir sumber dana dari orang banyak. Apa orang-orang yang tadi, nggak bisa. Orang-orang yang tadi ini yang apa namanya? Orang-orang yang ini apa nggak minta laba? Apa nggak minta apa namanya profit? Apa nggak minta keuntungan? Pasti minta. Nah, di satu sisi modal ventura ini harus untung, di satu sisi modal ventura ini harus memberi keuntungan juga kepada para investornya. Pertanyaannya, lah terus kapan untungnya modal ventura? Karena pasti investor ini harus besar keuntungannya. Kalau nggak besar mereka nggak mau naruh uang. Modal ventura akan kehilangan kepercayaan dari para investornya kalau keuntungannya tidak besar. Nah, maka dari itu dari manakah laba modal ventura? Labanya adalah dari selisih nilai investasi pada tahun 0 dengan nilai saham pada tahun N. Sehingga kalau kita buatkan gambar, ini tahun T. Oke, T. Ini T0 ya kan. Kemudian 1, T2, T3, T4. Sampai misalkan T kesekian N. Taruhlah ini ke 9. Oke, nah ketika T0 itu di apa ini namanya modal venturanya tadi beli saham atau menyuntikkan dana nilainya misalkan 15 kecil sekali 15 miliar ini. Apalah, 15 miliar. Oke? Maka tadi kan saya bilang di awal bahwasanya nanti lama-lama ketika perusahaannya besar, maka harga sahamnya tinggi. Nah, ketika harga saham tinggi itulah misal di N9, di T9 maaf, itu harga sahamnya menjadi 70 miliar. Maka di sini ada selisih antar keduanya. Selisih ini adalah berapa ini? 55 miliar. 55 miliar ini keuntungan dari modal ventura. Labanya didapat dari situ. Modal ventura labanya dari selisih nilai investasi tahun 0 dan nilai saham pada tahun N, tahun ketika investasi berakhir. Oke ya. Nah, ini saya kasih MV contoh ya. MV berkarya itu penyertaan modal 1 miliar. Disuntikan dengan modal ventura ke Gojek tahun 2012. 1 miliar ini sama dengan 2 juta lembar saham.
Nah, kalau misal tahun 2018 ternyata 2 juta lembar saham tadi yang dibeli atau disuntikan modalnya itu harganya jadi 7 miliar, maka otomatis MV Berkarya untungnya 6 miliar. Gitu ya. Untungnya 6 miliar, besar, sangat besar. Nah, keuntungan ini itu harus besar, karena kalau nggak besar susah. Makanya saya kasih tambahan contoh. Kalau Gojek tadi, sahamnya itu di bawah 1 miliar. Berarti MV Berkarya rugi, udah pasti rugi. Nggak bisa balik modalnya, nggak bisa. Kalau sudah rugi ya udah, tidak kemudian MV modalnya balik. Gimana nasib para investor tadi yang sudah terlanjur mempercayakan ke MV tadi? Ya uangnya juga hangus, karena ini penyertaan modal. Syariah sekali namanya juga penyertaan modal, nggak ada masalah. Nah, sama bahkan kalau saham Gojek tadi, ya kan 1 miliar ya kan suntik dana, ternyata setelah 6 tahun cuma 1,5 miliar, itu pun masih rugi. Masih bisa dikatakan merugi. Karena ketika investor datang mana ke modal Ventura, itu dijanjikan keuntungan beda-beda, kadang 6%, kadang 8% per annum ya, per tahun, itu di kesepakatan awal. Ada yang murni full, tidak, yang saya sebutkan tadi, tidak pakai kesepakatan keuntungan di awal, yang penting nanti ketika exit atau divestasi, nanti saya sebutkan di akhir, ketika divestasi, ketika melepas investasi nanti untungnya sekian persen, bukan, jadi nggak minta tahunan tapi sekian persen itu ada. Nah, itu masih rugi gitu. Oke. Jadi selain kontrak keuntungan ke investor, masih ada cost lain. Ada cost operasional, ada cost operasional reguler, ada gaji, bangunan, listrik. Jadi kalau cuma dapat 1,5 miliar itu pasti rugi. Pasti rugi. Makanya mereka nunggunya lama agar nanti harga sahamnya jauh lebih mahal. Ketika perusahaan betul-betul matang baru mereka jual. Sampai sini ada yang tanya? Izin bertanya, Ustaz. Ya. Sebentar ya, saya tutup pintu dulu ini. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Nah. Ya, silakan. Kamu pakai 2 HP ya? Lebih, Ustaz. Ayo. Jadi tanya nggak? Jadi gini kan, modal Ventura itu dari para investor yang menyetorkan ke modal Ventura, lalu disuntikan ke perusahaan ya, Ustaz. Ya, betul. Nah, itu kalau seumpama ormas seperti Muhammadiyah mendirikan swalayan, itu bisa nggak Ustaz bekerja sama dengan modal Ventura gitu, mendapat suntikan dana? Oke, makasih, ini Terima kasih, Ustaz. Saya jawab singkat ya. Nanti kalau di akhir ada waktu, tanyakan ulang, nanti saya jawab detail. Jadi gini, pertama, modal Ventura di Indonesia itu agak beda. Ini modal Ventura yang pada umumnya dan untuk yang usaha-usaha besar. Usaha-usaha besar, startup. Jadi sekali lagi modal Ventura di Indonesia agak-agak sedikit beda. Untuk yang UKM sedikit beda. Kemudian yang saya jelaskan adalah untuk yang biasanya perusahaan besar. Kedua, swalayan yang ada di swalayan Muhammadiyah, di cabang, bahkan sampai pada tingkat ranting ada 1-2 saya tahu punya. Itu pada dasarnya mereka memang menggunakannya, yang sejauh yang saya tahu ya, itu mereka ada urun dalam tanda kutip saham. Jadi mereka menyetor untuk kemudian menjadi saham, kemudian nanti ada bagi hasilnya di akhir. Jadi itu sama persis. Pada dasarnya gini, modal Ventura itu sama kayak saham, tapi modal Ventura itu suntikan dana yang langsung gelembung jumlahnya besar dari satu individu. Satu individu ya, sekali lagi satu individu. Baik itu individu orang ataupun individu perusahaan. Nah, yang ada di Muhammadiyah, itu yang ada di cabang maupun ranting ataupun sampai daerah, kalau mereka punya swalayan, biasanya itu adalah kumpulan dana dari warga Muhammadiyah, bukan iuran, sumbangan untuk saham atau membeli saham sih lebih gampangnya, kemudian yang nanti di akhir
ada bagi hasil. Nah, maka bisa atau enggak Muhammadiyah ke modal Ventura? Ya sangat bisa, sangat bisa. Tetapi tidak perlu sebetulnya bahkan ke modal Ventura, cukup dari warga. Bilang ada dividen bagi hasilnya sekian, pasti tertarik, saya yakin. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa, tetapi saya malah bilang nggak perlu. Warga Muhammadiyah udah lebih dari cukup untuk kemudian memberi atau membeli saham dari swalayan itu sendiri. Dia lebih mandiri malahan, nggak usah bergantung ke perusahaan modal Ventura. Oke, makasih. Saya cukupkan satu pertanyaan aja dan saya nggak minta feedbacknya, saya lanjut aja. Oke, karakteristik dari modal Ventura. Kita harus paham nih, modal Ventura itu beda dengan lembaga keuangan lainnya. Satu, kalau lembaga keuangan lain itu biasanya ngasih uang, ini ngutangin, ini bentuknya penyertaan modal. Ya, ini penting. Jadi yang lain utang, ini penyertaan modal. Penyertaan modalnya dalam bentuk apa? Pembelian saham. Oke. Ini istilahnya yang general, Indonesia berbeda. Saya harus akui itu. Dan saya tidak membahas terlalu detail ke Indonesia, saya bahasnya yang umum. Nah, kadang penyertaan modalnya convertible bond, tapi convertible bond ini nggak sesuai syariah. Kan diubah-ubah dengan syarat bisa menjadi saham tuh nggak bisa. Utang ya utang, nggak bisa diubah jadi saham. Misalnya nanti akadnya dipisah menjadi dua, ngutang dibalikkan, kemudian kita beli saham lain lagi. Convertible bond ini nggak kompatibel dengan syariah kita. Tapi sekali lagi mayoritas adalah PPU, pembelian saham di PPU. Seperti itu. Satu itu ya, penyertaan modal. Kedua, kita harus paham bahwa modal Ventura itu high risk, high return. Kenapa high risk? High risk karena bisa jadi modalnya itu hilang. Nggak balik sama sekali. Kejadian sering, bukan kejadian lagi sering. Saya dapat dari profesor saya baca, saya agak lupa ya. Saya agak lupa. 90% dari modal Ventura itu gagal. Modal Ventura A modal Ventura berkarya menyuntikkan modal ke perusahaan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu yang bisa menghasilkan keuntungan bisa jadi cuma 3 dari 26 A sampai Z tadi. High risk. Tetapi sekali mereka untung, mana ya? Hilang. Sekali mereka untung, ya untungnya tinggi. Resiko tadi dibarengi dengan keuntungan yang tinggi. Gitu. Ya, jadi sekali lagi high risk. Kenapa high risk? Karena bisa jadi modalnya nggak balik sama sekali. As a fact, untuk sebagai faktanya, saya harus mengatakan kepada kalian, sejauh yang saya ingat ataupun yang saya baca ataupun dapat dari profesor atau itu lupa, 90% itu gagal. Gagal, terus gila nggak untung, tetapi sekali untung besar. Nanti saya sebutkan contoh-contohnya di belakang. Yang ketiga, modal Ventura itu jangka panjang. Nggak bisa kemudian jangka pendek. Kenapa? Karena keuntungan modal Ventura itu kan didapat dari perbedaan harga saham. Oke, harga saham itu bisa naik itu setelah waktu yang lama. Karena kalau waktunya pendek, belum naik. Andai kata harga sahamnya atau nilai perusahaannya sudah naik dalam waktu pendek, rugi modal Ventura jual saat itu. Rugi modal Ventura keluar dari investasi atau divestasi. Pada waktu itu mending ditunggu tambah naik ketika puncak baru kemudian dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tadi diserahkan juga ke investor. Nah itu maka butuh jangka yang sangat panjang. 3 sampai 10 tahun memang. Di Indonesia peraturannya 3 sampai 10 tahun. Ya. Apalagi biasanya memang perusahaan muda, startup. Sekali lagi yang saya maksud dengan perusahaan muda identiknya adalah startup. Pembiayaan modal Ventura itu investasi aktif. Jadi ketika MV itu menyertakan modal, dia pasti duduk di manajemennya. Baik itu keuangan, pemasaran, operasional, dan lain-lain, pasti ada MV punya hak untuk duduk dan punya kursi di manajemen, direksi. Direksi posisinya di mana nanti saya menjelaskannya di mata kuliah lain. Intinya dia ada di, ya maklum lah dia kan pemilik saham. Dia harus mempunyai otoritas penuh untuk mengontrol perusahaan juga. Gitu. Nah ini drawbacks-nya ya, atau ketidakuntungan bagi perusahaan.
Kadang perusahaan muda tuh nggak mau diatur, mereka punya idealisme, mereka punya cita-cita A, B, C, D, E. Di sisi lain modal ventura yang sudah menyuntikkan modal, itu mereka punya target keuntungan yang harus dikasih juga ke investornya. Nah, kadang itu nggak cocok, nggak klop. Nah, itu agak susah, memang betul. Nah, jadi karena modal ventura hafal, perusahaan muda biasanya punya idealisme yang tinggi, nah, mereka masuk ke dalam manajemen untuk kadang ngontrol, ngurangin idealismenya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi ya plus minus. Nomor 5, MV sementara. Jadi penyuntikan modal itu nggak boleh kemudian dia tidak keluar. Ya, tidak keluar itu maksudnya tidak melakukan divestasi. Lawan kata investasi ya, itu divestasi. Mereka harus divestasi. Maksimalnya di Indonesia 10 tahun. Jual saham. Oke, nggak boleh dia kemudian berada di sana terus-terusan, nggak boleh. Kenapa? Harus diatur dalam regulasi. Kenapa? Karena investor yang investasi tadi, dia juga butuh untung. Dia udah modalin MV modalin perusahaan PPU, ya investor awal butuh untung. Nanti kalau kelamaan nggak dijual-jual, kasihan yang investornya tadi, maka dilindungi oleh regulasi. 10 tahun maksimal, setelah 10 tahun jual saham, divestasi, balikin ke mana, kasih keuntungan ke para investor awal. Kemudian keuntungan utamanya itu capital gain. Jadi kalau bank konvensional, lembaga konvensional itu mereka pakai bunga, ya kan? Kita sama-sama tahu keuntungan utama dari utang adalah bunga. Di bank syariah keuntungan utama margin penjualan kalau murabahah, ya, karena mayoritas murabahah. Margin penjualan keuntungan utama. Tapi kalau lembaga keuangan ini beda. Yang diincar itu capital gain. Capital gain itu selisih harga jual dan harga beli dari saham. Nah, dia juga dapat sih dari dividen, tapi dividen itu hanya keuntungan tambahan. Oke, dia tidak utama, dividen tidak diincar utama, karena biasanya dividen juga tidak dikasih dalam perusahaan muda, apalagi sampai 5 tahun pertama, itu nggak ada. Detailnya nanti di pasar modal. Intinya, capital gain. Itu yang diincar, selisih harga saham. Ketujuh, biasanya yang dibiayai oleh MV itu yang jenis-jenis perusahaan kreatif, inovatif, terobosan. Sekarang dikasih nama perusahaan startup. Karena PPU seperti itu, sahamnya jauh lebih cepat melonjak, melesat ke atas. Contoh, perusahaan yang inovatif, kreatif, Gojek, Tokopedia, Traveloka. Ini semuanya ini pakai modal ventura. Semuanya pakai modal ventura. Kemudian aplikasi-aplikasi kecil itu ada. Di Indonesia ini sering ada sebenarnya di luar juga inkubator startup muda. Di situ mengajukan proposal, di situ para modal ventura datang, kemudian para startup Indonesia yang masih kecil-kecil itu presentasi untuk menunjukkan gimana prospek usahanya, untuk kemudian mendapat pembiayaan dari modal ventura. Nah, modal ventura itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi tidak kemudian semerta-merta langsung dikasih uang banyak. Perusahaan ini sebetulnya lebih kepada tahapan perusahaan. Perusahaan itu kalau dia baru banget muncul, kita sebut itu dia masih perusahaan, kalau dia mendapatkan pembiayaan modal ventura, kita sebut seed financing. Hanya pembiayaan untuk bibit. Pembiayaan untuk bibit itu biasanya dikasih untuk siapa? Startup yang baru punya konsep, baru punya business plan, baru punya market analysis. Dia belum bisa kerja. Belum bisa kerja. Ini ada di early stage. Nanti modul ini dalam bentuk tulisan saya kasih ke kalian. Karena kalau saya tulis semuanya capek, jadi saya ambil gambarnya aja. Nah, setelah seed financing baru startup financing. Siapa yang ngasih pembiayaan? Ini penting nih. Jadi kalau di bagian sini itu biasanya personal fund. Kalau kita baru punya ide biasanya uangnya dari kantong sendiri. Belum masuk ke modal ventura. Saya bisa ngasih soal true false. Jadi kalian harus hati-hati. Seed financing itu bisa ke modal ventura. Jawabannya salah. Karena mayoritas pasti personal fund. Kadang ada government startup subsidies. Memang ada subsidinya kadang. Oke. Sampai ke startup financing. Nah, ini baru kayak modal ventura baru mulai mau masuk dikit-dikit. Oke. Nah,
Kemudian baru ketika masuk expansion stage, maka kalian sering dengar nanti kalau kalian dengar pendanaan seri A, pendanaan seri B, pendanaan seri C, nah itu ini. Pendanaan seri A, first stage financing, ini A, itu masih di awal-awal, kemudian ada pendanaan tahap 2, seri B, seri C, dan seterusnya. Kalau kalian lihat dari pertama kali perusahaan itu baru dibangun sampai terakhir ujungnya adalah melantai di bursa. IPO itu artinya melantai di bursa. Nah, itu panjang. Pak, ini apa Pak maksudnya losses dan profit? Ini hanya untuk menggambarkan bahwa perusahaan yang ada di early stage biasanya mereka itu kerjanya rugi. Apa maksudnya rugi? Ya modal digelontorin tapi nggak muncul untungnya. Contoh, Gojek. Itu ketika awal ngasih HP, sekian driver, apa ada untung? Nggak ada. Berarti keuangannya minus. Saya jamin keuangannya minus. Makanya disebut loss. Tapi lama-kelamaan dia mulai profit. Ya kan? Nah, mulai expansion stage dan late stage dia mulai mendapatkan profit. Ini detailnya. Jadi untuk tahap 1 ketika masih ide dan konsep itu biasanya uang sendiri. Ya, yang hitam nih uang sendiri. Ada lomba-lomba startup, ada hibah startup. Masuk yang ke hijau, tahap 2, tahap pengembangan dari ide, ya kan? Itu dapatlah dari keluarga, Pak, ide saya sudah matang ini, saya mau mengeksekusi. Ya udah Nak, saya kasih uang. Memang fakta seperti itu, fakta startup seperti itu. Ya kan? Dan lain-lain. Di mana modal Ventura? Kalian lihat saja modal Ventura di mana. Baru di sini. Masuk ke stage 4. Ketika masuk stage growth, baru kemudian modal Ventura mau masuk membiayai. Go to market ya dikit-dikit maulah. Modal Ventura dikit-dikit mau di stage 3. Tapi mayoritasnya mau banget kalau di stage yang growth ini, pertumbuhan. Kalau sudah kelihatan pertumbuhannya, modal Ventura yang besar-besar pasti pada mau. Nah, jadi ini gambar ini menunjukkan kalau Anda punya bisnis, baru punya ide, biasanya dapat tambahan suntikan modalnya dari mana? Bisa dari sini. Kalau sudah masuk development dari mana? Dari sini. Yang hijau-hijau. Kalau sudah masuk ke market mana aja? Dari sini dan seterusnya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan penting ini. Modal Ventura itu kan kadang durasinya 3-10 tahun, tapi kadang-kadang modal Ventura ngerasa perusahaan ini sudah nggak bisa, dia nggak bisa seperti Gojek yang saya harapkan, dia nggak bisa seperti Shopee yang saya harapkan, Tokopedia dan lain-lain. Dia perusahaan startup yang bagus sih idenya, eksekusinya buruk, pasti guling ini di tengah jalan. Setelah 2 tahun saya modali, ternyata saya baca pasti guling di tengah jalan. Saya harus punya strategi dong untuk keluar dari investasi saya sendiri. Nah, itu disebut exit strategy, cara divestasi. Dalam bahasa modal Ventura namanya exit strategy. Jadi apa aja yang bisa dilakukan modal Ventura untuk melakukan divestasi, baik itu dalam kondisi perusahaan baik, kondisi perusahaan sedang, kondisi perusahaan kadung carut marut. Oke? Ada cara-caranya, ada strateginya, ada opsinya. Yang pertama, modal Ventura bisa keluar dari investasinya itu ketika IPO atau melantai di bursa. Ya, gampang. Nah, ketika melantai di bursa, ketika PPU melantai di bursa ya kan, itu kan harga sahamnya biasanya yang sudah melantai di bursa dihitung-hitung sudah untung lah MV. Nah, itu bisa mulai melepaskan di lantai bursa. Atau kadang nggak semua perusahaan itu nyampe ke lantai bursa. Contoh ini, oke, lantai bursa ini hanya di tahap terakhir sekali. Hanya di tahap terakhir melantai di bursa. Lah, repot. Karena tidak semuanya kemudian bisa melantai di bursa. Maka gimana kalau nggak semuanya bisa melantai di bursa? Ya, opsi selanjutnya adalah buyback. Buyback itu artinya PPU membeli kembali sahamnya. Oke, pasti harganya di bawah harga pasar juga karena
modal venturanya pingin keluar, ya yang beli lagi adalah perusahaan PPU-nya sendiri, ya otomatis tidak seperti harga yang seharusnya harga sahamnya. Jadi MV menjual kembali saham yang ia miliki kepada PPU, buyback. Saya sudah suntik modal, saya punya nilai sahamnya sekian 3 tahun setelah investasi, kok ternyata sedang-sedang saya investasi 1 miliar cuma dapat 1,5. Kalau diterusin malah jeblok anjlok, ya sudahlah, mending kamu beli lagi buyback 1,5. Atau menjual ke perusahaan lain. Sebutannya private placement. Saham PPU tadi dijual keseluruhannya, dia belum melantai di bursa. Pak, kok sama-sama bisa jual saham? Ini bisa dijual ke masyarakat umum. Anda bisa beli, saya bisa beli. Yang ini tidak. Yang ini hanya untuk kepada orang-orang tertentu dan dikenal saja oleh PPU atau perusahaan penjual terkait. Nah, ini perusahaannya dijual keseluruhan. Setelah dijual keseluruhan, kemudian PPU-nya masih mau lanjut kerjasama dengan perusahaan pembeli, ya silahkan. Tapi MV-nya sudah keluar, sudah pisah. Jadi sudah urusan masing-masing. Kemudian masih ada lagi bisa menjual ke investor lain. Investor individu atau ke modal ventura lain. Saya sudah agak-agak mau rugi nih. Saya jual ke individu lain, mungkin mau. Atau perusahaan ini lumayan kok, pertumbuhannya lumayan, cuman saya butuh uang cepet balikin karena saya banyak rugi di tempat lain, hanya satu ini yang untung, investor awal saya sudah pada marah-marah. Saya harus terpaksa jual duluan, maka dia bisa jual ke modal ventura lain. Oke, baru kalau mentok perusahaannya jelek, jual ke modal ventura lain nggak mau, jual ke individu nggak mau, private placement nggak mau, perusahaan lain nggak mau, ya kan? Ya sudahlah, kita jual aja asetnya keseluruhan, kita likuidasi, semua aset dijual, MV balik modal sedapatnya, PPU ya dapatnya juga, tergantung modalnya tadi. Nah, likuidasi ini cara terakhir. Penjualan aset keseluruhan itu sudah cara terakhir. Ini saya kasih contoh hasil perusahaan yang dikasih dapat modal ventura. Google itu modal venturanya investasinya waktu itu 12,5 juta. Kalian tahulah ceritanya bahwasanya para pendiri Google, saya nggak tahu namanya, itu mulainya dari garasi 3 orang. Waktu itu ada Yahoo besar. Tapi yang investasi 12,5 juta itu di akhir setelah sekian, saya nggak tahu setelah berapa tahun ini, lama ini. Itu dapat 4,3 miliar. Dari 12,5 ke 4,3 miliar. Banyak selisihnya, banyak banget. WhatsApp investasi 60 juta itu dapat 3 miliar. Setelah berapa tahun saya lupa. Facebook ini kalian cari di berita ada. Facebook itu modal venturanya itu investasi 12,6. Dapatnya terakhir 9 miliar. Alibaba 20 juta dapatnya 60 miliar. Perusahaan Pak Alibaba berarti dimodalin juga. Alibaba awalnya juga dimodali, tapi sekarang Alibaba modalin orang. Sudah beda. Google dulu dimodali, sekarang Google punya anak perusahaan yang khusus modal ventura, saking besarnya. Seperti itu. Jadi memang ya itu masalah waktu aja lah, bergulir. Jadi yang saya maksud, perusahaan-perusahaan yang ada, itu ya hasil modal ventura. Startup Indonesia kita, itu adalah hasil modal ventura juga. Jadi, kita harus mengerti dan memahami peran dari modal ventura. UKM kemana? UKM biasanya ke bank. Nah, nanti kita kalau masuk ke modal ventura modern, masuk ke pertemuan sebelum akhir ke-13 itu nanti ada financial technology, saya akan jelaskan lebih detail. Jadi modal ventura modern ini itu sekarang udah ada pesaingnya namanya crowdfunding. Nanti saya jelaskan. Crowdfunding ini ya sama, mengumpulkan dana dikasih ke perusahaan. Tapi pengumpulan dananya langsung dari masyarakat. Gitu. Via basisnya online. Nah, jadi kalau sebelumnya modal ventura itu untuk perusahaan yang besar, sudah perusahaan startup yang punya ide bagus, ya sekarang crowdfunding lain. Kadang ada ecek-ecek nggak jelas gitu, masyarakat mau mendanai ya mendanai. Seperti itu. Oke. Memang ada perbedaan fundamental. Salah satu perbedaan fundamentalnya adalah
kalau kita menggandeng modal Ventura, nanti dia punya link mitra bisnis yang luar biasa. Circle-nya modal Ventura itu kan banyak. Mereka punya ahli investasi profesional yang saya sebutkan di atas. Itu memang akselerasinya lebih cepat daripada yang hanya mengandalkan crowdfunding. Tapi intinya keduanya sama, yang diincar adalah perusahaan startup. Seperti itu. Terima kasih, saya selesai memberikan materi. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Kita sebagai PPU misalnya, kita butuh dana 15 miliar. Nah, menurut Bapak tuh, kita sebagai PPU lebih baik kita ada perusahaan tuh atau perorangan langsung modalin kita 15 miliar, atau misal 3 perusahaan atau 3 orang tuh 5 miliar. Maksudnya dilihat dari jangkauan tahun ke depannya kita memberi mereka feedback gitu loh. Maksudnya itu sama atau beda dengan Antara yang 15 sama yang 555 ya? Iya, gimana? Sama atau beda gitu, Pak? Kalau seluruhnya mekanismenya adalah penyuntikan modal, kurang lebih sama. Itu malah sama. Plusnya adalah ketika 15, itu yang ngontrol kita hanya satu. Kan tadi kalau suntik modal, kita dikontrol karena mereka duduk di manajemen. Oke, yang ngontrol hanya satu. Idealisme kita masih bisa. Kita yang mungkin bagi mereka absurd, oke, karena mereka ngincer profit tangible, harus kerasa yang namanya profit. Tapi kadang idealisme kita itu butuh 3 tahun untuk kemudian tumbuh baru jadi profit. Kadang nggak cocok kan. Nah, kalau yang 15 miliar ngontrol hanya satu. Kalau 5 miliar, 3, yaitu yang ngontrol nanti jadinya 3. Itu minusnya. Tapi 15 miliar linknya hanya satu, ya kan? Kalau yang 5 miliar kali 3, yaitu linknya menjadi 3. Dia ada kenalan ke sini, nanti kita punya mitra bisnis ke kanan, ke kiri, dan yang lain-lain. Itu kalau 5 miliar kali 3, ya kan? Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tergantung perusahaan siapnya gimana. Saya tipikal yang nggak mau dikontrol, ya sudah 15 miliar aja satu. Gitu. Saya tipikal yang saya butuh link banyak, diperbanyak. Gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi tergantung perusahaan startup-nya sih. Jadi, syukuran, Pak. Ya, Mas Silhab, apa? Silap. Mbak atau Mas ini? Maaf Pak, itu tadi kepencet mau lihat Oh. chat. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, nggak ada yang tanya, saya cukupkan ya. Kemudian selanjutnya absen, saya tutup dulu untuk materinya. Sekian untuk yang modal Ventura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.